Oke, kembali lagi di Tifa and Friends. Tifa and Friends kali ini kita berkolaborasi dengan Indonesian Parliamentary Center dan juga Tifa Foundation seperti itu, dan kita di sini akan membicarakan hal-hal yang mungkin teman-teman mungkin sudah kelihatan malas gitu ya dengerin soal DPR dan lain-lain. Tapi tunggu dulu, di sini kita akan menjelaskan lebih jelas lagi kira-kira apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh DPR maupun yang belum dilakukan oleh DPR seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu dua narasumber yang menurut saya sangat capable gitu ya untuk menjelaskan terkait dengan parlemen itu sendiri. Di sini sebelah saya ada Mas Ahmad Hanafi. Halo Mas Ahmad Hanafi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya masih kuat ya puasanya. Dan jadi kita lagi di bulan Ramadan, dan di sebelah saya sebelahnya Mas Hanafi ada Mbak Lumina. Halo Mbak Lumina. Halo Mas. Oke, Mbak Lumina ini tenaga ahli Open Parliament di DPR. Nah nanti kita akan saling diskusi ya satu sama lain antara Mas Hanafi dan Mbak Lumina. Nah pada kali ini saya ingin membicarakan soal keterbukaan parlemen yang jadi perbincangan di publik gitu ya. Yang sebelumnya ada Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian ada undang-undang lainnya gitu yang diperdebatkan kira-kira DPR sudah melakukan fungsinya atau belum ya untuk memberikan akuntabilitas kepada publik itu. Nah, saya langsung saja nih kayaknya ya ke Mas Ahmad Hanafi ya. Kira-kira parlemen udah terbuka belum sih Mas? Jangan-jangan sudah ada komitmen soal open parlemen, tetapi menurut Mas Ahmad Hanafi sudah cukup belum sih hal tersebut gitu? Ya, kalau dibilang sudah terbuka ya sebagian sudah. Kalau dibilang tertutup ya masih banyak yang tertutup di parlemen kita, di DPR RI gitu ya. Tapi catatan yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman bahwa keterbukaan parlemen itu bukan berarti semuanya dibuka, atau bukan berarti kalau sudah melakukan live streaming atau bikin di kanal YouTube dan lain sebagainya, TVR gitu ya, itu bukan berarti sudah sepenuhnya terbuka. Nah, dalam konteks open parliament sebetulnya kan ada 3 prinsip yang saling berkaitan, dan itu prinsip diambil dari good governance ya. Ada transparansi, partisipasi, dan accountability gitu ya. Nah, itu open parliament. Nah, transparansi itu artinya bukan tanpa tujuan ya. Transparansi itu full disclosure kecuali untuk informasi yang memang dikecualikan dengan mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang gitu ya. Full disclosure, DPR harus full disclosure, membuka dirinya terhadap proses-proses kebijakan yang tertuang dalam fungsi pelaksanaan fungsinya, legislasi, pengawasan, dan penganggaran di parlemen itu sendiri. Nah, full disclosure ini harus ada tujuan. Tujuannya adalah, salah satunya adalah untuk membangun partisipasi publik, untuk masuk prinsip kedua. Oleh karena itu, setiap informasi yang dipublikasikan oleh DPR, dia harus mempunyai tujuan yang dapat menarik partisipasi publik secara lebih luas. Nah, baru kemudian tujuan yang ketiga itu accountability, atau sebetulnya itu kan hak untuk dari publik, hak untuk publik untuk meributkan kalau misalnya mereka itu nggak diakomodir oleh DPR. Nah, 3 itu coba dikombinasikan dalam inisiatif Open Parliament Indonesia. Nah, Open Parliament Indonesia itu sendiri itu adalah inisiatif global yang dari Open Government Partnership tahun 2011, dan mulai agak serius gitu ya Open Parliament itu semenjak 2014. Sekilas seperti itu sih. Oke, Mas Hanafi detail banget ya tadi terkait dengan 3 hal komitmen atau nilai ya dari Open Parliament yang berkaitan dengan partisipasi, transparansi, dan akuntability seperti itu. Nah, 3 hal ini kira-kira Mbak Lumina di DPR, maksudnya di internal DPR, kira-kira sudah melakukan apa saja sih di 3 hal itu tadi?
Ya, mungkin sebelum ke pertanyaan tersebut, saya sedikit menjelaskan tentang Open Parliament dulu. Sip. Mengenalkan apa sih sebenarnya Open Parliament, bagaimana sedikit sejarahnya. Memang Indonesia salah satu negara pionir keterbukaan dulu tahun 2011 pas zamannya Pak SBY. Nah kemudian kenapa tiba-tiba kan, bukan tiba-tiba, udah proses panjang ya sebenarnya ini. Kenapa Parlemen kemudian ingin mendorong lebih keterbukaan. Nah, Parlemen sendiri sebenarnya sudah melakukan banyak hal untuk keterbukaan, termasuk streaming setiap persidangan, data-datanya dibuka, dan proses partisipasinya pun sebenarnya sudah dimandatkan dalam peraturan MD3, tata tertib DPR, dan juga di perundang-undangan di UUD 45 juga sudah ada ya, Mas. Nah, cuman apa sih sebenarnya yang bisa didorong lagi gitu. Nah itu melalui Open Parliament kita ingin menekan, ingin memperkuat lagi keterbukaan tersebut, memastikan seperti kata Mas Hanafi tadi, partisipasi publik jalan, dan kita di Open Parliament juga ada konsep baru yaitu ko-kreasi, yaitu kolaborasi antara masyarakat sipil dan parlemen untuk sama-sama membuat kebijakan. Nah, ko-kreasi sendiri ada level-levelnya, nanti mungkin ceritanya agak lebih panjang. Nah, tapi memang DPR itu sudah punya banyak standar, mulai dari Undang-Undang KIP untuk transparansi, partisipasi publik juga sudah ada di proses aspirasi dan pengaduan. Nah, cuman memang pada prakteknya masyarakat sendiri memang belum optimal, dan masyarakat sendiri belum puas. Karena ini banyak yang terjadi ketika masyarakat berpersepsi bahwa DPR itu bisa mengeksekusi dan menyelesaikan masalah-masalah itu, dan miskonsepsi itu yang banyak terjadi gitu antara DPR dan masyarakat gitu kan. Masyarakat ketika ada pengaduan masalah hutang, pinjol, masalah tanah, mereka ke DPR untuk mencari jawaban, padahal eksekutornya adalah pemerintah. Nah, DPR sendiri hanya bisa mewakili masyarakat dan mendorong pemerintah. Melalui opini sebenarnya kita ingin meng-close gap itu gitu. Jadi memberikan pemahaman lebih mendalam tentang parlemen terkait fungsi-fungsi DPR RI, dan juga memberi channel-channel yang dimana masyarakat itu bisa ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan. Gitu. Oke, sip, nangkep sih poinnya. Tapi kemarin kan ada Mas Hanafi, IPC kalau nggak salah waktu itu mengeluarkan indeks legislasi gitu ya, indeks kinerja legislasi DPR. Nah, dan dilihat belum begitu maksimal gitu ya upaya yang dilakukan DPR. Itu juga berkaitan dengan partisipasi yang bermakna seperti yang diungkapkan oleh putusan MK ungkapkan. Nah, di situ Mas Hanafi melihatnya bagaimana sih, kok bisa-bisanya kan DPR ini sudah sudah clear soal dia terbuka gitu. Tetapi dalam hal partisipasi bermakna itu yang merupakan nilai utama dari parlemen terbuka itu masih kurang gitu. Kira-kira apa sih problemnya sebenarnya? Ya, kalau kita lihat ya, DPR apakah sepenuhnya terbuka atau tidak? Dan itu terkonfirmasi ketika publik mencari-cari dokumen RUU waktu itu ya, Omnibus Law, baik itu RUU yang sedang dibahas maupun RUU yang sudah selesai dibahas disahkan, itu terjadi simpang siur di masyarakat. Sebagai badan publik yang bertanggung jawab, parlemen atau DPR kita itu seharusnya memberikan klarifikasi dan memberikan informasi yang valid mengenai RUU yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat itu sendiri. Tapi kenyataannya tidak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dibilang DPR sudah partisipatif, kenapa kemudian banyak masyarakat yang mengklaim atau menggunakan hak klaim mereka atau meributkan DPR ketika undang-undang itu sudah disahkan. Harusnya kan keributan itu muncul ketika
undang-undang itu sedang dibahas. Nah itu 2 poin itu kan yang jadi temuan kami di Indeks Kinerja Legislatif 2021 ya. Pada aspek transparansi dan partisipasi publik. Nah kalau kita merujuk ke fakta-fakta yang contoh tadi yang kita sampaikan, sesungguhnya DPR kita kalau mereka bilang terbuka itu masih banyak yang perlu ditingkatkan gitu ya, atau tidak bisa kemudian mengklaim sepihak terbuka sementara publik belum bisa merasakan dampak dari keterbukaan yang dilakukan oleh DPR itu sendiri. Nah, memang ada perbaikan-perbaikan di DPR terkait penggunaan teknologi informasi dan itu juga kita patut apresiasi gitu ya. Misalnya ada kanal streaming gitu ya, Silek juga ya. Sistem informasi legislasi. Tapi kan inisiatif-inisiatif ini belum mampu meningkatkan daya keinginan publik untuk berpartisipasi gitu ya di DPR. Ya karena juga kemudian kanal untuk yang disediakan oleh DPR tidak sepenuhnya mengakomodir teknologi informasi. Gitu. Saya sebutkan misalnya kayak petisi ya. Petisi di negara-negara lain, parlemen-parlemen di beberapa parlemen itu mengakomodir adanya petisi gitu, e-petition gitu. Ketika sekian tanda tangan dari warga negara itu bisa mengajukan undang-undang gitu ya. Atau sekian tanda tangan dari warga negara itu bisa tidak menyetujui satu klausul dalam undang-undang yang atau rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh DPR itu sendiri. Nah, kemudian juga misalnya kayak record voting. Di beberapa parlemen record voting itu kan mendasar ya, mendasar dan itu bisa dilihat partai A anggotanya siapa aja itu milih setuju atau tidak, itu bisa di-track, benar-benar bisa di-track gitu ya. Sehingga ketika masyarakat memilih anggota DPR dari partai A namanya si A gitu ya, itu dia bisa benar-benar tahu bahwa si A itu punya pendapat atau pandangan terhadap satu isu yang diperjuangkannya itu apa itu, apakah ada korelasinya dengan pemilih itu atau tidak. Nah, itulah bagian dari accountability sebetulnya ya, bahwa kinerja parlemen itu tidak bisa hanya dilihat secara kolektif gitu ya, dari partai kemudian dari AKD ya, alat kelengkapan dewannya, tapi juga seharusnya bisa dilihat secara personal ya, karena DPR ini kan punya dua sisi ya. Setiap anggota DPR itu kan dia punya dua sisi. Satu sisi dia dalam undang-undang, satu sisi dia dipilih pemilu itu oleh pemilih dapil ya, karena sistem kita terbuka. Jadi dia mewakili konstituen di dapil itu sendiri. Tapi di sisi lain ketika anggota DPR di gedung DPR dalam membuat keputusan itu dia terkoleksi dalam fraksi gitu ya, pendapat fraksi menyatakan setuju atau tidak. Nah, karena ada dua sisi, ini kan DPR seharusnya anggota DPR bisa menyeimbangkan dirinya gitu ya. Dia kapan dia sebagai anggota partai, kapan dia bertanggung jawab kepada konstituen dan sebagainya. Nah, itu belum kalau kita masuk keterbukaan yang berkaitan dengan anggota, kemudian bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran anggota dan sebagainya, itu masih jauh gitu ya. Nah, itu sebetulnya ya kita udah terbuka tapi masih banyak di kulit ya, belum sampai masuk ke dalam yang bisa orang itu benar-benar ikut berpartisipasi atau memantau wakil-wakilnya di parlemen. Nangkep poinnya Mas Hanafi tadi dan Mbak Lumina. Tadi kan kiranya banyak yang diungkapkan oleh Mas Hanafi ya soal banyak loophole yang dari Open Parliament ini belum optimal. Kira-kira upaya dari DPR sendiri untuk ke depan nih, Open Parliament kan kayaknya lagi bikin rencana aksi ya ke depannya. Dan kira-kira Mbak Lumina bisa bocorin nggak sih untuk kita Tiva and Friends ini gitu ya? Mungkin saya tanggapi ini ya Mas Hanafi dulu ya. Memang kalau bagi saya parlemen itu harus seimbang pada 3P. 3P-nya itu harus seimbang. 3P itu politik, policy, and procedure. Kan.
di sini seperti data-data risalah, voting records, petition, dan bahkan seperti agenda dan absensi anggota dewan ketika mereka dalam proses persidangan itu kan sebenarnya hal-hal yang prosedur gitu kan, karena itu terkait proceeding sidang-sidang yang ada di parlemen. Nah, cuman ketika realitanya adalah ketika politiknya terlalu kuat, maka itu akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang ada di persidangan gitu. Bahkan kayak data absensi saja tidak bisa dibuka kan. Data-data NA dan RUU yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak itu kadang-kadang tidak di-share pada proses persidangan. Nah, sementara itu ruang partisipasinya di mana gitu kan? Karena realitanya adalah kebanyakan data-data yang dipublikasi hanya setelah sidang selesai, dan itu bukan hanya dari parlemen saja sebenarnya politiknya, tapi juga dari pemerintah. Masyarakat banyak yang mungkin belum menyadari bahwa sebenarnya yang banyak berperan dalam ketutupan data itu bukan hanya parlemen, tapi juga peran politik dari lembaga-lembaga pemerintah. Nah, itu yang sebenarnya kita coba mengadres lagi dan mengkaji lagi bagaimana peran kita di OP itu adalah untuk mempertegas lagi prosedur-prosedur yang ada di parlemen sesuai dengan fungsi-fungsinya, pengawasan, representasi anggaran, dan sesuai dengan mandat-mandat peraturannya. Walaupun peraturannya ada, kadang tadi kata Mas Arief ada loophole yang terjadi pada praktek-prakteknya kan. Nah, apa yang OP sudah lakukan gitu dalam mendorong keterbukaan ini, memang OP itu kan setiap 2 tahun sekali itu menyusun rencana aksi. Sekarang kita sedang menyusun rencana aksi yang ketiga, awalnya dari 2018, 2020, sekarang 2022 memasuki periode parlemen baru. Kita mau menyusun rencana aksi lagi. Nah, awalnya itu memang kita fokus pada teknologi, manajemen data, dan prosedur administrasi seperti kelembagaan-kelembagaan yang di dalam DPR. Nah, tapi sekarang kita mengarah pada lebih banyak ke pelayanan publik yang mungkin mudah-mudahan nanti berdampak pada bagaimana pelayanan parlemen itu kepada publik, karena hal-hal seperti itu yang mungkin banyak yang belum dilihat gitu. Proses representasi, proses aspirasi, dan proses penyediaan data itu kan sebenarnya public service ya. Nah, itu yang berdampak gitu, memberi dampak kepada publik, itu yang perlu kita kaji lagi dan ukur lagi di rencana aksi yang akan mendatang, dan arahannya mungkin akan lebih fokus pada bagaimana kepentingan publik itu. Oke, sip. Mas Hanafi, IPC juga ikut ya untuk menyusun yang dari kalangan CSO ya untuk rencana aksi. Ya. Nah, kira-kira dari IPC sendiri ke depan dengan teman-teman CSO lain untuk rencana aksi Open Parliament ini apa yang mau dirubah ke depannya gitu? Atau ada inovasi lain kah, ide, gagasan dan lain-lain? Ya, secara umum IPC menginginkan bahwa Open Parliament ini bisa menjadi breakthrough ya, atau pendobrak situasi yang sekarang antara parlemen dengan masyarakat sipil atau parlemen dengan kelompok-kelompok masyarakat itu belum tersambung dengan baik gitu ya. Dan itu yang coba kita wujudkan melalui Open Parliament ini. Salah satu yang ingin diwujudkan oleh IPC. Misalnya katakanlah ada beberapa teman-teman di luar sana yang dia punya banyak kajian, dia punya banyak kelompok dampingan, dia punya banyak list problem, atau dia punya sekaligus solusinya gitu ya. Tapi itu belum terakomodir atau tidak tersampaikan dengan baik di parlemen. Nah, ini yang kita coba kanalisasi gitu ya, kanalisasi melalui forum multi stakeholder kah, atau nanti ada forum-forum yang sifatnya itu adalah pertanggungjawaban anggota DPR ketika dia menyusun kebijakan, dia harus mempertanggungjawabkannya dong di hadapan konstituennya, sehingga forum ini nantinya teman-teman yang menonton video ini nanti bisa terlibat dan bisa menyampaikan saya pingin nih masuk di pembahasan RU apa gitu ya, RU yang sedang dibahas sekarang gitu ya, misalnya RU energi baru terbarukan, saya pengen nih terlibat. Nah,
tapi belum punya kontak ke DPR. Nah, kita coba fasilitasi itu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Open Parliament Indonesia ini bagaimana kemudian juga menjadi katalisator di internal DPR untuk memperbaiki tata kelola transparansi, terutama di bagian penyediaan data dan informasi ya. Karena setelah kita pelajari gitu ya, salah satu pokok atau inti dari kinerja parlemen itu ada di dokumen risalah itu ya. Di risalah itu semuanya ada, mau mulai dari absensi, siapa anggota A ngomong apa, anggota B ngomong apa, terus pembahasannya apa segala macam dari menit per menit. Itu sebagai salah satu inti yang seharusnya diketahui oleh masyarakat secara cepat. Tapi kita coba memberi masukan, memberi input gitu kepada DPR bagaimana supaya risalah ini menjadi salah satu yang diprioritaskan sehingga nanti pelayanan ke depan tadi yang disampaikan Mbak Lumina, prioritasnya adalah pelayanan publik. Salah satunya adalah pelayanan risalah ini. Kalau risalah udah terbuka gitu ya, katakanlah dalam hitungan ya kalau jam sih masih jauh ya, hitungan hari gitu ya, hitungan hari belum sampai minggu gitu. Itu masyarakat itu atau konstituen itu bisa memantau langsung ketika selesai rapat itu langsung bisa dilihat. Si Pak tadi itu ngomong apa sih gitu ya? Gitu ya. Bener nggak sih dia ngomong kayak gitu? Nah, kira-kira omongannya itu mewakili kepentingan kami sebagai konstituen atau ini sih dia eksplorasi sendiri untuk kepentingan dia sendiri, kan itu bisa dinilai oleh masyarakat. Nah, dan itu juga bisa jadi bahan evaluasi gitu ya. Atau ketika bisa memetakan itu, masyarakat tahu Pak A ini cenderung dengan pendapat kami. Kalau misalnya kami ingin berpartisipasi, ini ke Pak A aja ini karena di risalahnya tuh dia ngomong ini terus gitu. Nah, itulah itu yang coba kita, dua hal itu ya yang jadi ya prioritas. Kalau ya cukup dua sih, kalau banyak nggak jadi prioritas nanti. Tadi Mas Hanafi menarik ya soal MSF itu tadi multi stakeholder forum gitu. Dan tentu itu perlu melibatkan banyak orang. Kira-kira kayak komunitas Starling Kopi gitu, atau pedagang-pedagang UMKM gitu, ataupun pencinta kucing gitu ya. Kira-kira bisa nggak sih Mbak ikut, atau komunitas-komunitas lainnya dalam ko-kreasi parlemen ini gitu, di Open Parliament ini? Ya, jadi multi stakeholder forum atau MSF itu kan salah satu ya aspek yang paling esensial dalam nilai-nilai keterbukaan atau yang sudah memang dimandatkan oleh Open Government Partnership ya. Dan ini merupakan konsep rembuk yang cukup baru tapi juga kuat gitu, karena memang MSF itu kan mengikat keputusan yang dibuat oleh publik dan dibuat oleh masyarakat, oleh publik dan oleh parlemen. Jadi di pemerintah juga ada proses MSF, sudah banyak dari musrenbang daerah, FKP, forum konsultasi publik, bahkan di Pemda-Pemda kan di daerah-daerah sudah ada kayak dialog Jumat atau rembuk kebijakan. Nah itu kita juga ingin terapkan di parlemen. Nah tapi masalahnya kan memang masyarakat itu banyak ada golongan-golongan, banyak ada kepentingan-kepentingan, kelompok-kelompok, dan ini juga masyarakat juga mungkin tingkat pemahaman terhadap pembuatan kebijakan atau terhadap pemerintah itu berbeda-beda. Nah itu sebenarnya challenge yang kita hadapi, karena Open Parliament kan salah satu prinsip tambahan itu adalah inklusivitas. Jadi kita akan merangkum semua kelompok-kelompok minoritas, perempuan, disabilitas, dan itu kan mereka punya kepentingan dan konteks-konteks tertentu. Dan mungkin kemarin tuh masyarakat kan banyak yang komen postingan IPC, bagaimana caranya kita berkolaborasi. Nah itu sebenarnya di DPR itu kan channelnya banyak, bisa melalui langsung ke anggota, bisa melalui datang ke parlemen, atau melalui platform-platform online. Masalahnya kan channel-channelnya ini saking banyaknya, kadang-kadang juga masyarakat bingung nih kemana saya harus membawakan isu-isu saya gitu kan di situ. Nah ini sebenarnya kenapa
proses kolaborasi itu penting sehingga parlemen juga tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, informasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, pelayanan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan masyarakat juga tahu kemana mereka harus menyampaikan keluhan-keluhan dan aspirasi mereka gitu. Yeah. Nah benar, karena ada gap yang lumayan tinggi gitu kan antara masyarakat dan parlemen dan pemerintah, itu yang membuat komunikasi kita banyak terputus sehingga terjadi ketidakpercayaan, sehingga terjadi banyak demo-demo dan konflik. Dan itu yang mudah-mudahan melalui opini bisa kita kuatkan. Dan sebenarnya peran CSO juga teman-teman IPC juga sangat penting untuk mewakili dan mengadvokasi untuk masyarakat, karena yang kami hadapi juga sekarang memang banyak CSO yang mengalami sedikit penurunan gitu kan. Teman-teman TIFA mungkin juga sangat aware terhadap isu-isu di mana kelompok-kelompok masyarakat juga, karena mereka kemarin juga banyak sempat ditekan dan proses civic space-nya juga dibatasi dan proses kebebasan berbicara yang dibatasi, sehingga terjadi semacam pengerdilan civic space yang ada di Indonesia ini. Nah ini bagaimana kita membangun kembali kapasitas CSO dan NGO untuk terus aktif mengadvokasi dan berkolaborasi dengan parlemen dan ikut berpartisipasi pada isu-isu ini. Itulah karena OPI tidak bisa bergerak dari parlemen saja, harus dari aspek masyarakat sipil yang harus punya resilience dan capacity untuk mendobrak kembali aspirasi-aspirasi yang dari masyarakat. Itu sih Mas. Oke, tadi intinya bisa lah ya semua community ataupun masyarakat, unsur masyarakat untuk terlibat langsung dalam OPI ini. Nah, Mas Ahmad Hanafi tadi juga menyinggung soal risalah gitu. Nah, ada nggak sih contoh di negara lain, parlemen lain atau DPR lain, di manakah di Eropa, di Amerika gitu, risalah itu bisa aktif ataukah ada hal lain gitu yang mereka setidaknya notulensinya lebih keren atau apa gitu, bisa diceritakan pada TIFA and Friends mungkin. Ya, nyambung tadi ya risalah ya. Betulnya kalau risalah itu rujukannya selalu Hansard. Hansard itu apa? Mungkin ada teman-teman yang tahu. Hansard itu sistem risalah di Parlemen Inggris. Oke. Parlemen yang tertua di dunia ya. Dan sekarang sudah berkembang ya. Jadi risalah itu hitungannya bukan lagi hari tapi jam. Oke. Jadi begitu rapat selesai beberapa jam kemudian itu risalah sudah keluar. Dan itu sangat membantu sekali untuk terutama bagi anggota DPR sendiri ya. Oke. Risalah itu kan jadi rujukan ketika mau rapat berikutnya. Kemarin itu keputusannya apa sih gitu ya. Yeah. Nah itu kan sering juga terjadi di DPR antara rapat yang sebetulnya nyambung antara satu rapat dengan rapat berikutnya, tapi terjadi miss karena ya risalahnya kurang rapi gitu ya. Nah itu Hansard itu seperti itu. Nah bahkan di Inggris itu kan ada Hansard Society yang tugasnya itu kayak semacam PMO lah ya, Parliamentary Monitoring Organization, dan alhamdulillah IPC juga tahun ini sudah secara internasional dikategorikan sebagai PMO, Parliamentary Monitoring Organization. Yang Hansard Society itu sendiri mengulik risalah rapat itu dan membuat ukuran-ukuran tertentu untuk menilai kinerja parlemen itu sendiri. Jadi konkret gitu ya. Masyarakat ketika ingin mencari tahu bagaimana kinerja DPR di Inggris sana, itu cukup buka websitenya Hansard Society, itu semuanya udah tahu gitu ya. Dan di contoh Inggris kan sistemnya parlementer. Kalau yang presidensial, sistem yang negaranya menganut sistem presidensial kira-kira mana ya? Amerika itu perisalahnya itu profesional. Jadi kayak kalau di sini kayak pengacara gitu ya. Jadi ada profesi khusus perisalah gitu ya, clerk gitu. Dan itu ada proses sertifikasinya dan lain sebagainya. Nah itu bahkan dari risalah itu ada beberapa produknya gitu, kayak semacam bulutinnya apanya gitu ya, sehingga orang itu ketika
membaca perdebatan yang dilakukan oleh anggota parlemen di Kongres sana itu bisa secara ringkas. Oke, itu. sip. Ya, kayak gitulah kurang Ya, lebih. oke. Sudah banyak hal yang disampaikan Mas Hanafi dan Mbak Lumina seperti itu. Mungkin ada ini sih closing statement ya, maksudnya dari Mbak Lumina dan Mas Hanafi. Kira-kira dari Mbak Lumina dulu deh. Ini PR-nya banyak nih Mbak, DPR, dan tentunya DPR akan terus bekerja keras terkait dengan komitmennya di Open Parliament. Nah, kira-kira gimana sih ke depan kerja-kerja ke depan nih yang akan dilakukan oleh DPR sendiri gitu ya, dan juga harapannya masyarakat bisa engage langsung dengan Open Parliament ini di DPR. Kira-kira bagaimana bisa diceritakan Mbak Lumina? Jadi sebenarnya saya ingin mendalami yang soal risalah lagi, tapi ini langsung nyambung ke closing statement. Memang salah satu halangan kita terkait informasi itu adalah bagaimana penerapan teknologi ya Mas ya. Jadi DPR kan sebenarnya sudah punya banyak aplikasi, sudah banyak punya pelayanan, tapi dari sisi penerapan skill kapasitas teknologi di dalam DPR maupun di masyarakat itu masih banyak ada kesenjangan-kesenjangan. Ada ratusan aplikasi ya Mbak ya? Iya, ada ratusan aplikasi, tapi masalahnya informasi seperti risalah dan NA itu harus tanda tangan basah semua, harus scan. Gitu. Masih tanda tangan basah, masih scan, sehingga itu tidak membuat datanya tidak interoperable dan membuat datanya itu sulit diakses. Jadi masyarakat juga kadang-kadang meloading scan itu kan lumayan ini ya lama. Nah itu karena memang paradigma mindset teknologinya belum sejalan gitu untuk digitalisasi parlemen, untuk e-parlemen dan segalanya. Jadi dan masyarakat juga nggak semua bisa mengakses teknologi tersebut. Makanya kita juga harus putar otak bagaimana, apakah lewat sosmed, apakah lewat WA. Kita juga maunya ada call center kah atau mau ada chat box kah ini. Jadi kita selalu muter otak gimana memberikan akses yang termudah bagi masyarakat. Dan selain itu memang OPI kedepannya mudah-mudahan kita bisa menggalang lebih banyak political will gitu dari anggota parlemen kita dan juga teman-teman CSO yang bergerak mendorong RUU tersebut gitu. Jadi OPI harusnya bukan hanya stuck di isu-isu ini aja, tapi harus menyebar dan di mainstream ke seluruh aspek parlemen dan isu-isu karena termasuk seperti RUU EBT, PDP itu kan harus ada kesehatan dan nanti ada climate change juga itu kan perlu ada ini ya proses partisipasi, proses ko-kreasi antara parlemen dan masyarakat sehingga OPI itu nilainya menyebar dan nggak melulu namanya OPI juga kan. Yang penting parlemen sudah terbuka gitu. Kita sih inginnya biar tidak perlu OPI lagi. Kita pingin semua parlemen itu sudah dibuka dan kita juga bisa menjaga marwah DPR sesuai dengan mandat peraturan yang ada. Oke. Closing statement Mas Hanafi. Ya. Untuk Open Parliament. Yes. Setiap keterbukaan itu punya dua sisi. Satu sisi risiko, yang satu sisi melindungi kepentingan publik. Dan dua sisi ini harus selalu dipertimbangkan oleh DPR. Jangan sampai kemudian apa yang dianggap sebagai untuk melindungi kepentingan publik itu dianggap sebagai risiko. Dan jangan sampai juga kemudian itu sebetulnya risiko tapi tidak diantisipasi sehingga tidak terpenuhi kepentingan publik. Nah, ke depan saya kira DPR perlu memikirkan itu secara mekanisme yang lebih terstruktur dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Saya kira itu. Oke, tepuk tangan. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Mas Hanafi ya dan Mbak Lumina terkait dengan Open Parliament. Tentu ini adalah upaya-upaya dari kelompok masyarakat sipil dan DPR gitu ya, saling berkolaborasi untuk bersama-sama ya mengupayakan benar-benar parlemen yang responsif gitu ya, yang transparan, akuntabilitas gitu ya, dan partisipatif gitu.
Dan tentunya saya ingin ya Mas Hanafi dan Mbak Lumina satu kata yang nanti saya ucapkan ke Mas Hanafi dan Mbak Lumina. Nah Mbak Lumina dulu, satu kata deh untuk parlemen apa? Sebelum kita tutup nih. Akuntabel. Akuntabel. Oke, Mas Hanafi satu kata untuk keterbukaan. Representatif. Oke, representatif. Oke, itu saja teman-teman Tifa and Friends. Sampai jumpa lagi kita di season berikutnya atau di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.